Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Euclid dan dasar-dasar aljabar. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sofi Maulia Zahro, yang kedua ada Bayu Yoga Pratama, yang ketiga Nabila Di Fortuna, dan yang keempat ada Trisna Wahyu Safitri. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengantar dan yang kedua ada Elements Book 2. Nah, di Elements Book 2 ini ada definisi dan juga proposisi. Masuk pembahasan, jadi Euclid itu adalah seorang ahli matematika Yunani kuno yang aktif sebagai ahli geometri dan ahli logika. Euclid dianggap sebagai bapak geometri dan karyanya yang terkenal yaitu The Elements, yang menetapkan fondasi geometri dan sebagian besar mendominasi bidang tersebut hingga awal abad ke-19. Nah, di The Elements ini merupakan risalah matematika yang berjumlah 13 buku yang mencakup geometri Yunani. Pada kali ini yang akan kita bahas itu tentang jilid kedua buku ini yang berisikan tentang aljabar geometri. Nah, di buku kedua Euclid itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu definitions dan propositions. Buku kedua Elements itu terdiri dari 2 definisi dan juga 14 proposisi. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi. Ada definisi pertama, jajar genjang persegi panjang dikatakan memiliki 2 garis lurus yang mengandung sudut siku-siku. Nah, definisi kedua, di area jajar genjang manapun, salah satu jajar genjang yang berdiameter sama dengan 2 komplement disebut gnomon. Ini masuk ke proposisi pertama. Jadi, bunyinya adalah jika ada 2 garis lurus dan salah satunya dipotong menjadi sejumlah segmen berapapun, maka persegi panjang yang terkandung oleh 2 garis lurus tersebut sama dengan jumlah persegi panjang yang terkandung oleh garis lurus yang tidak dipotong dan setiap segmennya. Kemudian akan dibuktikan bahwa ABC sama dengan ABD plus ADE plus AEC. Nah, di sini saya menggunakan software Matigon untuk pembuktiannya. Langkah pertama adalah kita misalkan A dan BC adalah 2 garis lurus. Kita gambar terlebih dahulu. Jadi A dan BC adalah 2 garis lurus. Kita misalkan ini adalah A, kemudian ini B, dan ini adalah C. Nah, kemudian kita misalkan BC itu dipotong secara random di titik D dan titik E. Ini untuk titik D dan ini untuk titik E. Kemudian kita gambar BF dari titik B dengan sudut siku-siku ke BC. Jadi kita gambar BF dari titik B yang tegak lurus dengan BC. Kita gambar BF tegak lurus dengan BC. Kita misalkan ini F. Kemudian kita buat garis BG yang panjangnya sama dengan panjang garis A. Nah, panjang garis A adalah 4 kotak, jadi kita gambar BG dengan panjangnya 4 kotak juga. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah titik G. Kemudian gambar GH melalui G yang sejajar dengan BC. GH sejajar dengan BC. Jadi di sini ya. Ini untuk titik H. Kemudian melalui D, E, dan C kita tarik garis DK, EL, dan CH yang sejajar dengan BG. DK sejajar dengan BG berada di sini. Kemudian EL sejajar dengan BG dan juga CH sejajar dengan BG. Kita beri nama terlebih dahulu. Di sini K, kemudian di sini L, di sini sudah ada tulisan H ya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, dari gambar ini luas persegi panjang BGHC itu sama dengan jumlah luas persegi panjang BGKD, DKLE, dan juga ELHC. Nah, persegi panjang BGHC itu adalah persegi panjang A dikalikan dengan BC. Karena persegi panjang BGHC itu dibatasi oleh BG dan juga BC, di mana BG itu sama dengan A. Kemudian persegi panjang BGKD itu adalah persegi panjang A dikalikan dengan BD. Karena persegi panjang BGKD ini adalah persegi panjang yang dibatasi oleh BG dan juga BD, di mana BG adalah sama dengan A. Kemudian persegi panjang DKLE adalah persegi panjang A dikalikan dengan DE, di mana DK sama dengan BG sama dengan A. Demikian pula untuk persegi panjang ELHC, dia adalah persegi panjang A dikalikan dengan EC.
Oleh karena itu, persegi panjang A dikalikan dengan BC itu sama dengan jumlah persegi panjang A kali BD, A kali DE, dan A kali EC. Dalam proposisi 1 ini, Euclid membuktikan jika BC sama dengan BD plus DE plus EC, maka ABC sama dengan ABD plus ADE plus ACE. Dalam notasi aljabar modern, hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika Y sama dengan Y1 plus Y2 sampai dengan Yn, maka XY sama dengan XY1 plus XY2 sampai dengan XYN. Hal ini juga dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan tunggal sebagai X dalam kurung Y1 plus Y2 sampai dengan Yn sama dengan XY1 plus XY2 sampai dengan XYN. Kemudian kita masuk ke proposisi 2, itu jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka jumlah persegi panjang yang dikandung oleh keseluruhan dan masing-masing segmen sama dengan persegi secara keseluruhan. Kita konstruksikan menggunakan matigon juga. Yang pertama adalah kita misalkan garis lurus AB dipotong secara acak di titik C. Kita misalkan ini A dan juga ini B. Dipotong secara acak di titik C. Di sini ya. Ini adalah titik C. Kemudian kita gambar persegi panjang ADEB dengan AD sama dengan AB. Kita gambar AD sama dengan AB. AB panjangnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 kotak. Jadi kita gambar AD juga 7 kotak. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi di sini adalah titik D. Kemudian kita menggambar persegi ADEB dulu ya. Di sini titik E. Ini untuk titik E. Kemudian kita gambarkan CF melalui C yang sejajar dengan AD atau BE. CF yang sejajar dengan AD atau BE. Jadi di sini ya. Ini adalah titik F. Maka luas persegi ADEB itu sama dengan luas persegi panjang ADFC ditambah luas persegi panjang CFEB. Nah, luas persegi ADEB itu sama dengan AD dikalikan dengan AB. Nah, karena panjang AD itu sama dengan panjang AB, maka luas persegi ADEB itu sama dengan AB kali AB. Nah, luas persegi panjang ADFC itu sama dengan AD dikalikan dengan AC. Karena AD sama dengan AB, maka luas persegi ADFC itu sama dengan AB kali AC. Kemudian luas persegi panjang CFEB yang berwarna pink ini itu sama dengan CF dikalikan CB. Karena panjang CF itu sama dengan panjang AB, maka luas persegi CFEB itu sama dengan AB dikali dengan CB. Nah, karena luas persegi ADEB itu sama dengan luas persegi panjang ADFC plus CFEB, maka AB kali AB itu sama dengan AB kali AC plus AB kali CB. Nah, karena AB sama dengan AC plus CB, kita bisa tuliskan AB kali AC plus CB itu sama dengan AB kali AC plus AB kali CB. Proposisi ini sebenarnya merupakan kasus khusus dari proposisi 1. Dalam proposisi ini hanya ada 2 garis dan jumlah keduanya sama dengan 1 garis. Daripada menggunakan proposisi 1 untuk membuktikan proposisi 2, Euclid ini membuktikan proposisi 2 secara langsung. Nah, dalam notasi aljabar modern, proposisi ini menyatakan bahwa jika Y sama dengan Y1 plus Y2, maka Y kuadrat sama dengan Y1 plus Y2. Hal ini juga dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan tunggal sebagai Y kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 plus Y2.